Halo sahabat, dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe Anda adalah penyemangat kami. Jangan lupa juga tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin tetap semangat update cerita menarik. Lanjut. Bab 501. Saya kira tidak ada konflik. Bagaimana orang itu bisa melakukan ini? Terlebih lagi, kami tidak menganalisisnya terakhir kali. Orang yang membunuh keluarga Zhao ini tidak memiliki banyak keahlian, karena dia berurusan dengan keluarga Zhao. Keluarga Uang ditangani, dan ditinggalkan di tengah jalan, menunjukkan bahwa orang ini tidak memiliki kekuatan, bagaimana mungkin dia? Saya pikir itu orang lain. Analisis seseorang sebenarnya sederhana, karena orang ini ingin makan 4 keluarga besar, tetapi di tengah hari, dengan pengetahuan diri dan pengetahuan diri, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan ini. Karena itu, ketika berurusan dengan keluarga Uang, itu ditinggalkan di tengah jalan. Orang ini pasti sangat terluka, dan berani mengacaukan keluarganya sendiri. Ini bodoh dan tidak akan melakukannya. Kepala keluarga Zeng kedinginan, dan dia sangat marah tentang masalah ini, tidak peduli siapa itu, bahkan jika itu orang itu. Bunuh cucuku, aku harus membiarkan dia mengubur cucuku. Beberapa ahli waris keluarga Zeng juga setuju, jadi itu perlu. Pada saat ini, seseorang masuk. Tuan, saya menemukan sedikit. Pria itu masuk dengan komputer. Ini ditemukan pada pemantauan mobil Master Zeng. Kepala keluarga Zeng dan yang lainnya datang. Orang ini menempatkan. Semua orang melihat videonya. Ini adalah tempat kematian Master Zeng. Seorang wanita muncul, tetapi tidak ada gambar pembunuhan yang muncul, dan ada jalan buntu. Gambar membeku. Ini adalah wanita cantik yang acuh tak acuh. Gracia, seorang wanita dengan topi sempurna dan topi runcing. Siapa orang ini? Dia membunuh Lier. Beberapa orang bertanya-tanya. Lagi pula, Tuan Zeng juga ahli berkelahi, ditambah ada beberapa pengawal, bagaimana semua wanita bisa terbunuh. Ini sedikit luar biasa. Seharusnya, kakek, kamu melihat matanya, sangat acuh tak acuh, harus menjadi pembunuh. Kepala keluarga Zeng menatap Gracia sebentar, dan ekspresi wajahnya sudah muram. Temukan dia. Tangkap, aku ingin melihat, siapa yang berani membunuh cucuku. Ya. Orang ini keluar, selama wanita ini masih di Beijing, tidak sulit untuk menemukannya. Kekuatan keluarga Zeng sangat kuat. Kakek, jangan marah, hati-hati dengan tubuhmu. Beberapa dari mereka keluar sendiri, wanita ini tidak bisa lari. Seseorang menghibur. Kepala keluarga Zeng sedih, cucu kesayangannya. Dia memutuskan untuk menangkap wanita ini dan membiarkannya mengalami semua jenis rasa sakit. Ini adalah harga dari kekurangan matamu. Dan keluarga wanita ini, semua keluarga akan mati. Apa? Di bangsal, Logan menerima telepon. Di tempat di Beijing ini, dia ingin tahu apa yang tidak sulit. Orang saya sendiri menelepon untuk mengatakan bahwa tuan muda keluarga Zeng sudah mati, dan kamera tersembunyi sedikit memotret. Sebuah mobil dimiliki oleh Gracia. Logan memikirkannya sekaligus, Tuan Zeng ini seharusnya dibunuh oleh Gracia. Tapi mengapa Gracia melakukan ini? Apa daftar pembunuh yang Anda terima? Seharusnya tidak, kalau begitu. Logan memikirkannya. Tentu saja, Master Zeng tahu bahwa, bernafsu, bermain dengan, wanita, pasti menyukai Gracia, tetapi Gracia tidak setuju, dan kemudian datang ke Qiang, tiba-tiba dibunuh oleh Gracia. Kembali ke Presiden Tang, saya juga menemukan seseorang mati, siapa yang mati? Saya tidak tahu, tetapi menurut jejak di tempat kejadian, itu harus menjadi pembunuh, dan pembunuh ini mengejar teman Anda. Kata orang itu. Tuan Zeng menyuruh si pembunuh dicincang untuk memberi makan anjing itu, tetapi masih ada beberapa petunjuk, yang belum ditangani. Bagaimanapun, pengawal itu sudah mati. Selain itu, mobil Gracia dapat dilihat dengan bekas peluru di video, jadi dia berpikir begitu. Logan mengerutkan kening dan mengerti. Gracia mengatakan bahwa seseorang ingin membunuh Richard, maka pembunuhnya adalah Gracia, tetapi Gracia tidak melakukannya, sehingga organisasi pembunuh mulai mengejar Gracia untuk mempertahankan reputasinya. Oke, aku mengerti, kata Logan, beri aku untuk melanjutkan penyelidikan, siapa yang akan membunuh anak itu. Ya. Logan menahan rasa sakit ketika telepon ditutup. Dia ingin bangun dari tempat tidur dan Richard keluar untuk membuat makanan untuk dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki segalanya untuk dimakan di rumah sakitnya, Richard memformulasikan paket nutrisi untuk Logan. Ini dilakukan oleh Richard sendiri, dia ingin Logan bergegas. Pintu terbuka dan Richard masuk dengan nasi harum. Dia melihat Logan hendak bangun dari tempat tidur. Dia bergegas mendekat dan berani menahan Logan di tempat tidur. Logan tercengang. Bibi Logan, bagaimana kamu bisa bangun dari tempat tidur? Kata Richard dengan serius. Cher, aku, Logan Mei bersinar dan tersenyum lembut. Richard terlalu berhati-hati dengan dirinya akhir-akhir ini. Logan untuk pertama kalinya merasakan betapa lembutnya seorang pria menjaga orang lain. Richard menutupi Logan dengan selimut. Untungnya, Logan terlihat jauh lebih baik dan matanya menjadi segar. Richard menggandeng tangan Logan untuk tidur terlalu nyenyak tadi malam. Bibi Logan, kamu harus berbaring. Ada sesuatu yang tidak nyaman.
Anda memberitahu saya akan menekan Anda. Tidak, apakah kamu tahu kemana Gracia pergi? Logan menggelengkan kepalanya dengan serius. Perintah pembunuhan dari organisasi pembunuh bukanlah lelucon. Kekuatan Gracia saat ini tidak cukup untuk mengatasi ini. Dia mengatakan untuk pergi keluar, tetapi tidak mengatakan kemana harus pergi. Richard merasa bahwa Gracia mungkin keluar dan melakukan sesuatu, yang sebagian besar juga mengambil alih keluarga Zhao. Richard tidak banyak berpikir. Cher, apakah kamu tahu apa yang dilakukan Gracia? Apa yang kamu lakukan di sini kali ini? Richard menggelengkan kepalanya, dia bilang merindukanku. Tidak, Gracia memberitahuku bahwa seseorang akan membunuhmu, bunuh aku. Richard tercengang. Selain Black Rose dan Master Li, siapa lagi yang akan bunuh diri? Ya, seseorang di organisasi pembunuh sedang mencari seorang pembunuh untuk membunuhmu, organisasi pembunuh. Bagaimana Gracia tahu? Richard itu aneh. Apa yang terjadi? Karena Gracia adalah seorang pembunuh. Logan berkata, Gracia terlalu berbahaya sekarang, dia menghela nafas, Gracia tidak akan memberitahu Richard sekarang. Bibi Logan, apa yang kamu bicarakan? Richard tercengang. Kapan istrinya menjadi pembunuh? Richard tidak memikirkannya sama sekali, tetapi dalam semua tindakan Gracia baru-baru ini, dia benar-benar, kekuatan bertarungnya telah meningkat begitu cepat, dan dia memiliki kewaspadaan yang sangat tinggi. Ini sepertinya kualitas yang diperlukan untuk seorang pembunuh. Tapi mengapa Gracia harus menjadi pembunuh? Gracia adalah seorang pembunuh, Logan membuat Richard tertekan. Richard menghela napas, kenapa? Karena Gracia ingin meningkatkan dirinya, menjadi pembunuh adalah cara yang paling langsung. Logan berkata, iya, si pembunuh harus menghadapi terlalu banyak bahaya, maka dalam proses ini, orang akan mendapatkan promosi yang bagus. Kali ini dan terakhir kali, Logan melihat promosi Gracia. Richard menghela nafas, Logan mengatakan itu, Richard mengerti, mengapa Gracia ingin memperbaiki dirinya sendiri. Itu adalah memiliki kekuatan untuk membunuh ibuku. Gracia mengambil alih tugas membunuhmu, yang merupakan alasan terbesar dia datang ke Beijing. Richard tercengang, tapi Gracia tidak memperlakukanku, tentu saja dia tidak akan melakukan apapun. Alasan mengapa dia mengambil tugas ini adalah untuk melindungimu, melindungiku. Yah, Gracia sangat menyukaimu. Ketika seseorang menyukai seseorang secara khusus, dia akan melakukan beberapa hal yang menurutnya dapat melindungimu. Richard tercengang, ya, Gracia terkadang sangat bodoh. Terakhir kali dia diancam oleh Putra Li Overlord, dia membakar alun-alun, dan sekarang dia mengambil daftar ini untuk dirinya sendiri. Tapi, Gracia mengambil daftar itu tapi tidak melakukannya, maka organisasi pembunuh itu akan mempertahankan reputasinya dan mengejarnya. Alasan dia pergi adalah karena dia dikejar oleh organisasi pembunuh. Kata Logan. Richard begitu cemas sehingga Gracia melakukan begitu banyak untuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak tahu sampai sekarang bahwa Richard mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan dengan cemas, dan butuh waktu lama sebelum panggilan itu terhubung. Suamiku, aku punya sesuatu untuk dilakukan sekarang, dan aku akan mengembalikanmu ke masa lalu. Ya, Gracia dikejar oleh si pembunuh lagi. Gracia dipaksa ke tempat yang tidak ingin dia ambil, tetapi dia tidak tahan melihat Richard. Istri, kamu adalah seorang pembunuh. Anda berbahaya sekarang. Katakan padaku, di mana kamu? Dan aku mencintaimu. Kata Richard cemas. Gracia mendengarkan di sini, dan panik, Richard sebenarnya tahu, tetapi tiga kata terakhir, Gracia meneteskan air mata. Bab 502. Richard tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh, tetapi dia tidak menyalahkan dirinya sendiri, dia tidak kecewa, dia selalu baik pada dirinya sendiri, dan Gracia sangat tersentuh. Tetapi pada saat ini, dia dikelilingi oleh beberapa pembunuh dan tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Rencananya jelas gagal, dan organisasi pembunuh sama sekali tidak memiliki ruang untuk diskusi, dan dia akan dikejar sampai mati oleh mereka. Tapi Gracia tidak menyesalinya. Istri, di mana kamu? Richard cemas, dia mendengar beberapa suara tembakan. Nah, atas nama Gracia telah dikejar oleh si pembunuh, terutama berbahaya. Aku. Gracia tidak ingin mengatakan, jika Richard datang, itu pasti akan sama berbahayanya. Kali ini dia dikepung, dia masih harus menemukan cara untuk menerobos. Katakan, aku di sini untuk menemukanmu, dan aku akan menemukan jalan. Aku. Di mana markas besar organisasi pembunuh ini? Aku sedang mencarinya, kata Richard. Si Eling masih harus menjadi pelayan. Ketika dia tiba di markas ini, Richard Dwi akan berbicara dengan orang-orang dari organisasi pembunuh ini. Richard akan menyetujui berapa biayanya. Pembunuh ini harus menghentikan perintah pembunuhan. Suaminya, organisasi pembunuh yang bermarkas di Amerika Serikat, Gracia tergerak. Oke, aku di sini untuk mencarimu sekarang. Mari kita pergi ke Amerika Serikat bersama-sama. Biarkan ibuku membawa kami berdua ke markas organisasi pembunuh dan berbicara dengan bos. Kamu ada di mana? Ini harus dibawa bersama ibuku. Richard dari Amerika Serikat belum pernah ke sana. Dia tidak dikenal. Organisasi pembunuh ini bahkan lebih kuat. Itu harus memberi ibu beberapa wajah. Aku, suami, jangan datang,
aku bisa menyelesaikannya sendiri, Gracia meronta. Apakah Karen Li ingin membantu dirinya sendiri? Gracia enggan, meskipun dia tahu bahwa Karen Li akan membantu, tetapi Karen Li adalah musuh yang membunuh ayahnya. Dalam hati Gracia, rintangan ini tidak pernah dilewati. Ini terlalu berbahaya. Anda harus pergi ke markas besar organisasi pembunuh dan memberitahu saya di mana Anda berada, kalau tidak saya akan selalu mencari Anda. Kata Richard dengan serius. Ibuku akan membantu, karena kamu dikejar untukku. Richard cemas, dia tahu apa yang dipikirkan dan dibuat oleh Gracia. Ya, tapi jangan mencariku, suami. Beritahu saya kapan saya akan pergi ke Amerika Serikat. Aku akan mencarimu, jangan bicara padaku, aku akan sedih jika terlibat denganmu. Ini adalah regresi terbesar Gracia. Melihatnya sekarang, sepertinya saya benar-benar harus pergi ke Amerika Serikat dan membiarkan Karen Li membantu. Tetapi latar belakang organisasi pembunuh terlalu kuat, dan aturannya sudah mati. Tidak ada yang punya preseden. Karen Li bahkan lebih kuat. Bisakah organisasi pembunuh yang kuat menarik perintah pembunuhan? Gracia merasa bahwa kesempatan ini pada dasarnya nol. Tapi, tidak ada cara lain. Richard menghela nafas, karakter Gracia masih terlalu keras kepala, tetapi Richard sudah mempersiapkan Betty untuk pergi ke Amerika Serikat, jadi itu yang tercepat. Kalau tidak, Gracia tidak tahu berapa lama itu bisa bertahan. Suaminya, saya pergi, saya harus keluar, dan kemudian saya akan menemukan tempat untuk bersembunyi dan menunggu telepon Anda, suami. Oke, ya, aku. Mencintaimu juga, Gracia menutup telepon, mencium teleponnya, dan kemudian meletakkan teleponnya. Matanya dingin dan siap untuk menerobos. Hidup dan mati periode waktu ini telah meningkatkan kemampuan Gracia untuk beradaptasi terlalu banyak. 3 orang terkepung di tempat kejadian, jadi Anda harus menghancurkan satu persatu dengan kecepatan tercepat. Dia mulai melakukan ini. Richard cemas di sini, tetapi tidak ada jalan keluar. Sekarang dia hanya bisa percaya bahwa Gracia bisa melawan masa lalu, dan dia segera memanggil Betty. Saudari Li, bagaimana Anda akan pergi ke Amerika Serikat? Kembalilah ke guru, itu hampir sama. Saya telah menghubungi Presiden Li. Dia meminta saya untuk membawa Anda kembali ke Amerika Serikat dalam 3 hari. Bisakah lebih cepat? Dalam 3 hari, Gracia tidak tahu berapa banyak pembunuh yang akan dikejar. Gracia bisa menolak begitu lama. Ini, guru, apa yang terjadi? Tanya Betty. Richard berbicara tentang Gracia. Betty tidak berbicara lama dan sangat terkejut. Apa yang terjadi dengan Suster Li? Ibuku tidak bisa menyelesaikan perintah pembunuhan ini. Richard cemas. Negara bagian Betty adalah memberitahu Richard informasi ini. Tapi ibuku sangat kaya, masih ada hal yang tidak bisa kamu lakukan. Bagaimana saya bisa memberitahu tuan muda ini? Saya tidak tahu banyak. Ini akan membutuhkan Master Li untuk secara pribadi mengunjungi Amerika Serikat sebelum Presiden Li dapat menjelaskannya kepada Anda. Betty tampaknya ingat bahwa Karen Li dan bos di belakang layar organisasi pembunuh ini agak kontradiktif. Begitu mudah untuk dipecahkan. Oke, tuan muda kembali ke Haisi dalam 2 hari ini. Setelah hari ketiga, kami pergi ke Rice, kata Betty. Richard hanya bisa setuju. Telepon ditutup. Cher, bagaimana mengatakannya? Logan peduli. Richard mengatakan semuanya. Setelah 3 hari, dia pergi ke Miguo. Logan sedikit khawatir. Apa yang dikatakan bos organisasi pembunuh itu? Tampaknya ada kontradiksi dengan Karen Li. Karen Li tidak pernah menyebutkannya, dan Logan tidak menanyakannya. Bagaimanapun, Karen Li pernah menjadi pembunuh nomor 1 di organisasi pembunuh. Penarikan tiba-tiba, mungkin ada kontradiksi, maka masalah ini rumit, dan setelah bos organisasi pembunuh menetapkan aturan, tidak ada yang pernah melanggar. Ketika perintah pembunuhan keluar, Anda harus mati. Ini adalah aturan kematian. Tidak ada yang bisa mematahkannya. Tidak peduli seberapa kuat si pembunuh, perintah pembunuhan dikeluarkan oleh organisasi pembunuh. Bibi Logan, aku akan kembali lusa. Anda menjaga diri sendiri di ibu kota. Richard sebenarnya ingin membawa Logan ke Amerika Serikat, tapi bagaimana keadaan Logan akhir-akhir ini? Cederanya terlalu serius, dan Anda harus beristirahat dengan tenang. Richard juga tidak ingin pergi, tetapi kali ini tidak ada cara untuk pergi ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan perintah pembunuhan Gracia, dan bahkan membunuh Black Rose dan Ouyang Fei. Sehat. Logan enggan, dia tidak akan bertanya apa yang harus dilakukan Richard. Selama Richard baik, itu saja. Hati-hati, Amerika berbeda dengan China. Ucap Logan pelan. Tentu saja Richard mengerti bahwa ada juga Lee Overlord, yang juga orang yang ingin bunuh diri. Melihat Miguo, bisakah dia menyelesaikan masalah ini juga, dan Richard juga ingin melihat ayahnya. Bibi Logan, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Richard kembali lusa untuk menyelesaikan masalah pasar maritim, dan mereka menjelaskan kepada Yolanda dan Du Peixin bahwa mereka seharusnya bisa pergi ke negara itu dengan pikiran tenang. Yah, Logan enggan menutup matanya dan menatap Richard. Richard berjalan dengan cemas, terutama mengkhawatirkan Gracia. Logan tidak pernah tidur, memejamkan mata dan menunggu Richard mengambil tangannya untuk beristirahat, dan pada tengah malam, Logan merasa Richard menarik tangannya sendiri ke atas.
Setelah beberapa saat, Logan membuka matanya dan menatap Richard, yang tertidur, dan dia merasa tertekan. Sambil menghela nafas, dia tidak bisa tertidur dan terus menonton. Sampai subuh, ketika Richard akan bangun, Logan memejamkan mata, Richard bangun dan melihat Logan tidur nyenyak, Richard merasa nyaman. Bibi Logan, tanganmu sangat cantik, kata Richard mau tak mau. Dia telah menarik tangan Logan untuk tidur selama beberapa hari, merasakan suhu tubuh Logan, merawatnya, atau mengkhawatirkannya, Richard selalu ingin mengatakan ini. Sekarang Logan sedang tidur, katakan saja, atau betapa memalukannya Logan terdengar. Logan begitu takjub saat ia menutup kecantikannya. Logan sedikit senang, tapi dia harus terus berpura-pura tidur. Richard membuka pintu dan keluar, Logan Chai membuka matanya yang indah. Dia melihat tangannya, dan dia tersenyum lembut, Cher, pujilah orang yang begitu istimewa. Tentu saja, Richard melihat tangan Logan berbeda dari tangan Gracia. Dalam 2 hari berikutnya, Richard menghubungi Gracia dan memastikan bahwa Gracia telah lolos dari pengepungan beberapa kali. Kali sebelum dia merasa nyaman. Ketika itu 1 hari jauh dari negara Anda, Richard menghubungi Gracia dan memintanya untuk besok pergi ke pasar laut, dan kemudian pergi ke negara beras bersama. Gracia setuju. Richard Chai merasa lega. Setidaknya, kekuatan Gracia sekarang sangat bagus. Setelah beberapa pembunuhan dalam beberapa hari, Gracia memutuskan. Ketika Richard mendengar ini, dia merasa ketakutan. Istrinya begitu kuat, Richard siap untuk kembali ke pasar laut, Logan sudah menelepon untuk mengatur pesawat, Richard bisa pergi, tetapi Richard tidak menginginkan Logan, dan tidak tahu harus berkata apa dengan Logan. Hanya, berjalan mendekat dan memeluk Logan yang terbaring di ranjang rumah sakit, Bibi Logan, aku akan merindukanmu, ini benar, Richard benar-benar akan berpikir, karena Logan punya tempat di Richard. Bab 503. Richard pergi ke pesawat. Logan sendirian di bangsal, dan dia melihat ke bawah dan tidak bisa melihat mobil Richard sampai dia kehilangan napas. Ketika Richard berjalan keluar barusan, dia hampir tidak ingin melihat matanya yang merah. Dia tidak meninggalkan Richard sebelumnya. Dia sebenarnya ingin mengatakan sesuatu kepada Richard ketika Richard pergi, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Karakter Logan terlalu perhatian pada orang lain, dia mengubur semuanya di dalam hatinya. Dia sendirian di bangsal, dan dia tidak bisa merasa nyaman. Pada saat ini, ada panggilan telepon dan Logan menjawab, Qian Yuying ada di bawah. Ingin melihat Cher. Biarkan dia naik. Setelah beberapa saat, Qian Yuying mengetuk pintu dan masuk dengan hati-hati. Dia datang untuk mencari Richard dan ada hubungannya dengan itu. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Richard dan ingin melakukan sesuatu untuk Richard. Jika tidak, Qian Yuying tidak bisa tenang. Halo, Tuan Tang, bolehkah saya bertanya pada Tuan Richard? Apakah ada? Qian Yuying berbisik. Untuk Logan, dia tidak percaya diri. Karena dia mengetahuinya, dia hampir mengubah keluarga uangnya menjadi Richard yang dibuat dengan buruk, tetapi dia sangat menghormati Logan. Charles Beck, perasaan kehilangan Logan sangat berat, sangat ingin pergi ke pedesaan bersama Richard. Apa? Kembali. Qian Yuying tercengang. Mengapa Richard kembali begitu cepat? Baru saja pergi. Terima kasih, aku akan kembali dulu. Qian Yuying berbalik dan mundur, dan Richard kembali ke pasar. Mengapa begitu tiba-tiba? Dan banyak lagi, apakah Tuan Tang akan memiliki sesuatu? Logan datang dan berkata langsung, aku bukannya tidak menyukaimu, tapi kamu tahu siapa dirimu, dan aku tidak ingin kamu memiliki lebih banyak kontak dengan kebijakan keluargaku, jadi kamu harus berhenti mencarinya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat menyelesaikannya sendiri. Oke, datang dan biarkan aku membantu. Qian Yuying sedih, dan Logan lugas. Dia khawatir dia akan memengaruhi Richard, tetapi bagaimana dia bisa memengaruhi Richard ketika dia tidur dengan Richard? Maaf, saya berbicara langsung, tetapi tidak ada cara. Logan menyesal. Sebagai seorang wanita, dia juga bersimpati dengan Qian Yuying, tetapi simpati kembali ke simpati. Ketika datang ke Richard, dia akan sangat berhati-hati. Tidak apa-apa, Qian Yuying berjalan keluar dengan sedih, Logan tidak menahannya, dia tersesat, dan dia melihat ke jendela di luar, dia tercengang. Qian Yuying keluar dari rumah sakit. Dia mengemudi dengan sedih. Dia semua terkejut. Dia datang untuk mencari Richard. Pada saat ini, telepon berdering. Dia mengeluarkannya untuk melihat bahwa itu adalah putrinya. Hei, Bu, apakah kamu mencari pamanmu? Apakah kamu akan berkencan dengan pamanmu? Putrinya bertanya dengan polos, dia melihat bahwa ibunya Qian Yuying sangat langka, benar-benar berdandan, merias wajah, dan mengenakan pakaian yang indah, ini pasti akan berkencan. Tidak, dia kembali, ketika Qian Yuying baru saja datang, dia benar-benar ingin mengundang Richard untuk makan. Tapi Richard kembali, apakah dia pergi ke Yesi Hotel untuk menemukannya? Pulang. Ibu itu pergi ke rumah pamannya untuk menemukannya, ibu tidak pergi, jangan pergi, beberapa orang mengatakan ibu, katakan ibu, Qian Yuying sedih. Dia berbicara dengan putrinya, dan dia semua meneteskan air mata. Baru-baru ini, dia sangat suka menangis. Itu tidak seperti ini sebelumnya. Apakah itu benar-benar karena Richard? Atau apakah Anda benar-benar merasakan Richard?
Qian Yuying tercengang, apakah itu benar? Lara duduk sedih di kursi dan sudah lama berada di ibu kota. Richard tidak mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Mau tak mau dia menelepon Richard barusan dan bertanya di mana Richard berada, tetapi Richard menjawab telepon dan berkata dia ada di bandara. Apakah ini siap untuk kembali? Tetapi mengapa tidak menelepon diri sendiri dan bertanya pada diri sendiri apakah Anda ingin kembali atau tidak? Yang membuat Lara sedih adalah dia tidak memiliki status apapun di benak Richard. Kalau tidak, jika dia kembali, dia pasti akan menyapa dirinya sendiri. Lara tetap memutuskan untuk pulang. Bagaimanapun, pekerjaannya pada dasarnya ada di sini. Tidak apa-apa untuk kembali ke sekolah. Lara tidak sabar untuk membersihkan tempat tinggalnya, dan kembali ke pasar laut untuk mencari Richard. Dia harus berada di alun-alun. Lara mengemasnya, mengatur pesawat, dan membawa mobil ke bandara. Di sini, Richard baru saja tiba di bandara. Logan telah mengatur jet pribadi. Richard baru saja masuk langsung ke lorong pribadi, tetapi Richard menemukan sesuatu. Bandara ini sebenarnya memiliki beberapa pria berjas hitam yang mencari seseorang. Ya, ini adalah orang-orang dari keluarga Zheng. Tetapi mereka menerima perintah untuk menjaga beberapa tempat keluar di ibu kota, dan mereka harus menemukan Gracia yang membunuh Tuan Muda. Tapi selama beberapa hari, saya tidak tahu. Tapi tidak ada cara untuk menyimpannya. Mereka bersembunyi di kerumunan, mengawasi semua orang yang mencurigakan dengan cermat, bersenandung, membunuh Tuan Muda keluarga Zheng, masih ingin lari. Tentu saja Richard tidak mengetahui hal ini, dia langsung dibawa masuk, namun di jalan VIP ini, Richard melihat seorang wanita cantik. Diikuti oleh beberapa orang. Jeans cantik ini, dengan kaki panjang dan wajah cantik, tidak konyol, apalagi temperamennya terlalu arogan. Ini Duan Wenwen dari keluarga Duan. Dia pergi menemui Qian Yuying, tetapi Qian Yuying tidak mengungkapkan sedikit berita. Dia hanya bisa menemukan cara untuk secara membabi buta menemukan orang itu sendiri. Tetapi selama beberapa hari, Duan Wenwen sedikit kesal. Orang ini telah memusnahkan keluarga Zhao. Apakah masih sangat rendah? Atau benarkah beberapa tetua dalam keluarga itu benar, karena orang ini memusnahkan keluarga Zhao dan mengatur ulang keluarga Qian, jadi dia bersembunyi dengan cara yang traumatis. Semakin dia berpikir, Duan Wenwen kesal. Karena penampilan orang ini, dia sudah lama tidak tidur nyenyak. Datang kepada Anda, jika Anda terluka parah, maka Anda akan mati, dan keluarga Duan saya tidak akan membiarkan orang yang terancam hidup. Awalnya kesal, dia menemukan bahwa Richard datang dan melihat dirinya sendiri. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, lihat apa? Richard mengangkat bahu dan melewati Duan Wenwen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Duan Wenwen menatap Richard dengan mencibir, lalu berteriak dengan marah, berhenti, aku bertanya apa yang kamu lihat. Richard berbalik tanpa daya dan tidak ingin mendapat masalah lagi. Dia benar-benar salah. Duan Wenwen mengenakan jeans. Richard memikirkan Gracia, yang sering memakai jeans, jadi dia lebih memperhatikannya. Namun di dalam hati Richard, kaki Duan Wenwen ini masih belum seindah istrinya. Richard juga memiliki reservasi. Dia sesekali memikirkannya. Aku tidak tahu seperti apa Logan Chuan, dan seharusnya aku tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Ini sangat disayangkan. Maaf, kata Richard. Yah, kamu bijaksana. Duan Wenwen berkata dengan dingin, jika Richard tidak mengenalnya, dia akan mengajarinya. Richard berbalik dan pergi. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Asisten Duan Wenwen berkata. Terus temukan. Duan Wenwen mengayunkan kakinya yang panjang dan berjalan keluar. Iya, tetapi orang ini bersembunyi, sangat sulit ditemukan. Saya pikir orang itu pasti sama vulgarnya dengan pria yang baru saja mengintip. Jadi dia bersembunyi, mengatakan bahwa itu sederhana, lebih baik berpura-pura, kata asisten itu. Tidak, mengapa pria itu tidak sebanding dengan pria yang baru saja menulis pena? Duan Wenwen menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa penampilan Richard yang tidak penting dapat dibandingkan dengan orang yang membunuh keluarga Zhao. Penampilan Richard yang tidak penting, dan orang-orang yang menghancurkan keluarga Zhao, pada dasarnya adalah dua tipe orang. Ya, Bu. Asisten setuju, dan dia dan Duan Wenwen mencari orang itu bersama. Bagaimana orang itu bisa terlihat seperti Richard barusan? Kemudian itu adalah kejutan. Duan Wenwen ingin pulang dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Tapi dia juga punya masalah. Industri keluarganya di negara ini tampaknya memiliki masalah. Apakah Anda ingin pergi ke negara itu? Lupakan saja, kembali dan dengarkan pendapat kakek. Richard naik pesawat pribadi Logan. Bau di atasnya adalah Logan. Richard mau tak mau tertidur, dan tidur sangat nyenyak. Ketika dia tiba di pasar laut, Richard keluar dari bandara dan Betty menunggu di luar bandara. Besok pergi ke Amerika Serikat, jadi hari ini datang untuk menjemput Richard kembali ke hotel, dengan cara melindungi Richard. Namun, sebelum Richard keluar, dia melihat kecantikan yang sudah lama tidak dia lihat, Murong King, dia baru saja kembali dari lapangan, Richard melihatnya dari jauh, dan setelah memikirkan rasa bersalah di hatinya, dia ingat. Dia di dalam mobil. Waktu. Saya belum melihat Anda untuk waktu yang lama. Saya menyapa di masa lalu.
Richard berjalan ke Murong King. Hari ini Murong King sangat cantik. Richard sedang berpikir. Apakah Murong King masih membenci dirinya sendiri? Bab 504. Richard merasa bahwa Murong King pasti membencinya, karena dia dan Murong King Ma bersamanya di dalam mobil saat itu, tetapi setelah itu, mereka melalaikan tanggung jawab mereka dan membiarkan Murong King minum obat untuk menyelesaikannya. Sekarang Richard memikirkan dirinya sendiri, dia merasa terlalu bersalah. Anda harus memberi Murong King permintaan maaf yang baik. Namun, Richard dekat dengan Murong King dan menemukan bahwa sosok Murong King seindah sebelumnya, tetapi wajahnya sangat kuyuh, dan matanya yang indah berlumuran darah. Apa yang salah? Apa yang tidak diketahui Richard adalah bahwa Murong King telah berinvestasi, tetapi baru-baru ini ada masalah besar yang memutus rantai modalnya. Dia telah terbang sekitar hari ini dan dia tidak tidur selama berhari-hari. Jika masalahnya tidak dapat diselesaikan kali ini, dia mungkin menjadi miskin, dan dia telah memikirkan banyak cara tetapi tidak berhasil. Murong King pergi ke tempat parkir untuk mengemudi. Dia memikirkan cara lain untuk menyelesaikan masalah, tetapi dia mendengar suara itu dan seseorang berjalan di belakangnya. Dia melihat ke belakang dan menemukan bahwa itu adalah Richard. Presiden Murong, Richard tidak tahu harus memanggilnya apa, hanya rasa bersalah. Mata Murong King Mei dingin, apa yang kamu lakukan di sini? Aku melihatmu, jadi kemarilah, kata Richard. Mengenai Murong King, Richard benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Seolah-olah Richard bertanya padaku ini saat itu, dan rasa bersalah adalah mood terbesar di hati Richard. Richard merasa kasihan pada Gracia, dan juga merasa kasihan pada Murong King. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah saya bercanda? Murong King kedinginan. Selama waktu ini, dia sangat sibuk sehingga dia melupakan pria ini, dan melupakan pria yang ada di dalam mobil ini dan berkata begitu setelahnya. Dia tidak meminta pertanggungjawabannya, tetapi dia berkata, menyakiti dirinya sendiri. Tapi pria ini muncul lagi hari ini, untuk apa ini? Bercanda diri Anda akan bangkrut. Presiden Murong, Saudari Murong, apa yang Anda lakukan dengan lelucon saya? Richard menghela nafas, Murong King masih sangat membenci dirinya sendiri. Bukankah itu? Singkirkan niat baik palsu Anda. Aku tidak membutuhkanmu untuk bertanggung jawab. Murong King masuk ke mobilnya. Richard menghela nafas dan berkata, Saudari Murong, apa yang kamu temui? Itu bukan urusanmu, tinggalkan pandanganku. Murong King menyalakan mobil. Richard mengulurkan tangan dan meraih kemudi, Saudari Murong, saya benar terakhir kali. Jangan bicara tentang hal terakhir, saya lupa, itu adalah mimpi buruk. Murong King berkata dengan dingin. Waktu itu di dalam mobil adalah mimpi buruk. Dia tidak pernah ingin melakukan mimpi buruk itu lagi. Maafkan saya. Richard menghela nafas untuk waktu yang lama, berkata sambil menghela nafas, tiga kata ini dapat mengungkapkan rasa bersalah Richard. Untuk Murong King. Aku terima maafmu, lepaskan, jangan pernah muncul di hadapanku, kamu dan kerjasamaku, aku akan membayarmu setiap bulan. Kata Murong dingin. Richard diam dan melepaskannya. Murong King pergi, dan Richard berdiri di sini untuk waktu yang lama sampai dia menerima panggilan khawatir dari Betty. Masuk akal bahwa Richard seharusnya sudah lama keluar, tapi dia tidak pernah keluar. Betty khawatir dan harus menelepon dan bertanya. Richard keluar dan masuk ke mobil Betty. Tuan, Betty menghela napas lega. Dia sudah menyiapkannya di hotel, menyiapkan hidangan yang disukai Richard. Saudari Lee, biarkan aku memeriksanya sekarang. Apakah Murong King mengalami masalah baru-baru ini? Kata Richard. Itu pasti masalah, jika tidak, Murong King tidak akan begitu kuyuh. Ya, saya akan menelepon untuk memeriksa sekarang. Betty mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Semenit kemudian, Betty mendapatkan hasil. Tuan muda, rantai modal Murong King tiba-tiba putus, menyebabkan masalah untuk beberapa proyeknya. Cara ini. Richard mengerti, bahwa Murong King sekarang kekurangan uang. Ya, mungkin ini yang hilang berapa? Richard bertanya, dia pasti sangat bersalah pada Murong King. Setidaknya 5 miliar, atau lebih. Bantu dia menebus ini. Betty tertegun, make up. Yah, make up, atau kamu tidak punya uang sebanyak itu? Tidak, Tuan muda, terakhir kali Tuan Lee berkata di telepon, uang sebanyak yang Anda inginkan, ada uang sebanyak mungkin. Kuncinya adalah bagaimana Anda berencana untuk menebus Tuan muda. Betty tersenyum. Karen Lee mengkhawatirkan Richard, jadi rencana sebelumnya hanya bisa dibatalkan. Selama Richard mau menggunakannya, dia bisa menggunakan uang sebanyak-banyaknya asalkan Richard senang. Uang bukanlah masalah. Jangan biarkan Murong King tahu, kata Richard, jelas tidak. Menurut karakter Murong King, dia tahu bahwa itu adalah suplemennya sendiri, jadi mengapa dia menginginkannya. Ini, saya harus memikirkannya, Tuan muda, apakah Anda berkonflik dengan Murong King? Betty agak aneh. Yah, ada kontradiksi, Richard menghela nafas. Oke, pikirkanlah, Betty mengemudi. Tuan, lalu kembali ke hotel. Ayo ke alun-alun dulu untuk melihatnya, tapi aku sudah lama tidak ke sana. Richard awalnya kembali 1 hari sebelumnya, hanya untuk melihat apa yang terjadi di sini, karena Richard tidak tahu berapa lama. Mengambil untuk pergi ke negara kali ini.
Anda harus memberitahu Yolanda tentang sesuatu, atau Richard akan merasa nyaman. Ya, Betty mengantar Richard ke alun-alun. Melihat kesedihan Richard, Betty ingin bertanya, tetapi dia tidak berpikir bagaimana cara bertanya. Saudari Lee, apakah saya jahat? Richard bergumam pada dirinya sendiri. Setidaknya Richard terlalu bersalah untuk Murong King. Betty tercengang dan menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak, Tuan, hati Anda sangat baik, Betty jujur. Richard benar-benar tidak punya rak. Mungkin juga Richard tidak tahu berapa banyak yang dimiliki Karen Lee, tapi aku tahu bahwa karena alasan alam, Richard juga akan seperti ini. Terima kasih Lee telah menghiburku, Richard menghela nafas. Tidak nyaman, itu benar, Betty tersenyum. Meskipun, Richard secara tidak sengaja menabrak dirinya 2 kali, tetapi itu benar-benar ceroboh, dan dia tidak memiliki perilaku yang tidak teratur terhadap dirinya sendiri, itu bagus. Anda tahu, 3 pandangan Karen Lee sangat positif. Jika dia diketahui, Richard akan secara tidak sengaja menyentuhnya, dan dia akan marah. Karena itu, hal seperti itu, Betty tidak berani memberi tahu Richard. Khawatir Karen Lee akan menghukum Richard. Richard tidak ada, melihat keluar jendela. Betty berpikir, apa yang terjadi pada Richard? Betty tidak banyak berpikir. Di alun-alun, Betty menemani Richard dan mengatur cara mengatasi mulut Murong King ini. Tiba-tiba, dia memikirkan cara untuk membiarkan bank meminjamkan uang kepada Murong King. Dia mulai menelepon. Murong King menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke rumah, dan ponselnya di jalan tidak pernah berhenti, dan terus berdering. Ada terlalu banyak panggilan masuk. Itu semua masalah pemutusan rantai modal. Murong King sedang berbaring di tempat tidur, menutup matanya yang lelah. Dia akan beristirahat, dan dia tidak tidur untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, telepon berdering lagi, dan Murong bangun dan menjawab sambil menghela nafas. Ada suara seorang pria di dalam. Murong King ingat bahwa ini adalah telepon bank. Dia ingin membuat pinjaman untuk menebus ini, tetapi orang-orang tidak mau melakukannya setelah evaluasi. Apa yang mereka lakukan sekarang? Murong King sedikit gugup. Hei, Presiden Murong, kan? Iya, benar, apakah nyaman untuk datang ke bank? Kami telah mempertimbangkan aplikasi Anda dengan cermat dan telah menyetujuinya. Anda bisa datang ke sini. Terima kasih, terima kasih. Murong menarik napas lega. Dia buru-buru turun dan mengemudi untuk mengemudi. Dia bisa mengatasi kesulitan ini, dan bank benar-benar meminjamkan uang untuk dirinya sendiri. Yah, itu pasti alasan mengapa mereka bekerja sama sebelumnya, jadi mereka berubah pikiran lagi. Saya bisa menghabiskannya sendiri. Murong King pergi ke bank dengan tenang dan melihat Presiden. Presiden Murong, uang yang Anda inginkan sudah disiapkan di pihak kami, Anda tinggal menandatanganinya. Presiden mengambil dokumen itu. Prosedur ini juga merupakan prosedur cut-off. Lagi pula, Betty sudah menjelaskannya. Dia hanya harus mengikuti instruksi Betty. Oke, Murong King menandatangani dengan tenang dan melihat angka-angka di atas. Dia lega bahwa bank benar-benar meminjamkan dirinya sendiri 6 miliar kali ini. Ini jumlah yang besar, setidaknya hampir tidak bisa mengisi lubang ini, sehingga rantai modal hampir tidak bisa berjalan. Setelah menandatangani, Murong King sedang menunggu. Presiden tersenyum dan menunggu, lalu keluar. Proses ini adalah siksaan. Setelah setengah jam, Presiden masuk. Presiden Murong, Anda bisa. Bab 505. Murong King terasa seperti mimpi. Baru kemarin, bank masih tangguh, tetapi hari ini dia meminjam begitu banyak uang. Ini benar-benar pasang surut besar dalam hidup. Murong King tidak sabar untuk menyelesaikan pemutusan rantai modalnya sendiri, sehingga krisisnya dapat diangkat. Terima kasih. Murong King berjabat tangan dengan Presiden. Presiden tersenyum kecil, tidak, bekerja sama dengan Presiden Murong berkali-kali, seharusnya, kalau begitu saya akan kembali dulu, kata Murong King. Berjalan lambat. Murong King keluar dari bank. Dia merasa nyaman di hatinya. Benar saja, dia telah bekerja sama dengan bank sepanjang waktu. Presiden Murong. Ini benar-benar kamu, sudah lama sekali. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Murong King tercengang dan mendongak, dia adalah wanita cantik. Ini adalah teman sekelas saya, dan juga melakukan bisnis investasi. Aku sudah lama tidak melihatmu, Murong King tersenyum tidak biasa. Si cantik ini, ketika belajar di universitas, memiliki hubungan yang salah. Hanya saja setelah lulus kuliah, jarang ada kontak. Ya, sudah lama. Si cantik tersenyum lesu. Murong King melihatnya, Fang Fang, ada apa denganmu? Wanita semua sensitif, dia merasa bahwa teman sekelas ini telah mengalami sesuatu. Aku, sayang, sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Ada yang salah dengan perusahaan saya. Ini tidak semua bahan yang saya bawa ke perusahaan, serta real estate lainnya. Saya ingin mendapatkan pinjaman bank, si cantik itu menghela nafas. Ya, ada masalah serius dengan perusahaannya. Untuk dapat memutar dana, dia sudah melakukan banyak perjalanan bola-balik di bank, tetapi tidak ada hasil yang besar. Fang Fang, jangan khawatir, perusahaanmu seukuran denganku. Saya baru saja meminjam miliaran dolar, kata Murong King dengan nyaman.
Meskipun kedua orang itu tidak terhubung, dia juga tahu kekuatan teman sekelasnya. Dapat dikatakan bahwa dalam hal investasi, teman sekelasnya lebih cerdas daripada dirinya sendiri, jadi keseluruhan asetnya melebihi dirinya. Dia dapat meminjam begitu banyak uang, belum lagi perusahaannya memiliki lebih sedikit masalah. Apa? Miliaran. Si cantik terkejut. Berapa miliar dolar yang bisa saya pinjam? Jika Anda bisa melakukannya sendiri, tidak bisakah Anda menyelesaikan masalah perputaran modal Anda sendiri? Ya, tapi aku sudah melakukan banyak perjalanan, itu tidak akan berhasil, desah si cantik. Ya, gubernur baru saja memberitahu saya bahwa pinjaman telah banyak dilonggarkan, dan Anda juga bekerja sama dengan bank ini untuk waktu yang lama, dan mereka akan setuju, kata-kata Murong King tidak menghibur. Awalnya, teman sekelasnya lebih kuat dari dirinya dan dia bisa mendapatkan pinjaman. Kenapa dia tidak bisa? Betulkah? Terima kasih. Aku akan masuk sekarang. Jangan pergi sekarang. Di mana mobilmu berhenti? Si cantik terkejut, iya, dia tahu bahwa Murong King tidak sebaik dirinya, dan dia memiliki lebih banyak mulut daripada dirinya sendiri. Dalam hal penilaian risiko oleh bank, Murong King harus lebih tinggi dari dirinya. Dia bisa meminjam begitu banyak. Di sana, Murong King menunjuk ke sebuah mobil. Tunggu aku sudah lama tidak melihatmu, kita akan menunggu makan malam bersama. Si cantik diundang. Baiklah, aku menunggumu. Perut Murong King lapar, dan itu hanya kesempatan untuk makan. Murong King pergi ke bas untuk menunggu dan mulai menelepon untuk memberitahu orang-orang di perusahaan bahwa semuanya harus berjalan normal. Si cantik berjalan dengan penuh harap, hehe, dia pasti bisa meminjamkan uang sebanyak itu. Berbicara langsung kepada presiden, dia berjalan ke ruang VIP. Presiden berjalan tanpa daya, halo Presiden Xiao, ini semua dokumen saya, lihatlah, si cantik berharap untuk memberi presiden dokumen yang sudah lama disiapkan, matanya mengungkapkan harapannya. Selanjutnya, gubernur melirik secara acak, baiklah, saya akan melakukan penilaian risiko guild. Xiao selalu bisa kembali dan menunggu. Kembali dan tunggu. Sudah berapa kali aku ke sini? Si cantik mengerutkan kening. Jawaban ini, dia menjengkelkan selama ini, setiap kali sulit untuk menyiapkan informasi, hanya kalimat ini yang dikirim. Bisakah kamu meminjamkan, tidak bisakah kamu memberiku kebenaran? Apakah Anda telah acuh tak acuh terhadap saya? Kata wanita cantik itu dengan marah. Presiden terdiam selama beberapa detik, Anda dapat meminjam, tetapi Tuan Xiao, Anda harus meminjam terlalu banyak, 5 miliar, yang tidak mungkin. 5 atau 6 miliar masih tidak masalah. Hanya 5 atau 6 miliar. Ini bukan masalah besar. Itu artinya, saya tidak bisa meminjam 5 atau 600 juta. Kecantikan itu melebarkan matanya dan tidak bisa dipercaya. Apakah Anda salah dengar? 400 juta, ini adalah jumlah yang bisa kami pinjam setelah penilaian kami. Kata Presiden. Apa? Apakah Anda membuat kesalahan? Apakah Anda membuat kesalahan? Saya telah bekerja sama dengan bank Anda, tetapi Anda hanya meminjamkan saya sedikit uang. Kecantikan marah. Maaf, ini nomor setelah evaluasi, setelah banyak evaluator setuju, kata Presiden tanpa daya. Jangan katakan padaku hal-hal ini. Saya akan bertanya apakah saya bisa meminjam 5 miliar. Maaf, saya tidak bisa memberikan pinjaman, penilaian Anda hanya, diam, saya marah sekarang, terutama marah. Aku akan menelepon markasmu untuk mengadukanmu. Kata si cantik dengan marah. Ah, Presiden terdiam. Nomor ini adalah nomor yang dievaluasi oleh kantor pusat. Tidak ada gunanya mengeluh, itu tidak baik. Jika Anda mengajukan keluhan seperti itu, Anda bahkan tidak akan memiliki 400 juta pinjaman. Saya juga nasabah lama bank Anda. Ukuran perusahaan saya tidak kecil. Mengapa saya harus meminjamkan miliaran kepada orang lain, dan saya hanya memiliki 400 juta? Ukuran perusahaan lain tidak sebesar saya, dan real estate tidak sebesar saya. Saya sangat besar, mengapa dia bisa meminjam miliaran dolar, tetapi saya tidak bisa? Anda memberi saya pernyataan, kalau tidak saya akan mengeluh kepada Anda hari ini. Ini terlalu konyol. Ini hanyalah perbedaan. Apakah itu sebabnya kamu lebih jelek dari Murong? Yang mana yang kamu bicarakan, Xiao? Presiden tercengang. Murong King. Kata si cantik dengan dingin. Presiden bahkan lebih terkejut. Hah, aku baru saja melihatnya. Dia mengatakan bahwa dia telah meminjam miliaran. Apakah kamu mengakuinya? Si cantik bertanya. Presiden memandangnya dengan aneh, itu benar, hah, ada apa? Perusahaan orang lebih kecil dari saya, mengapa dia meminjam lebih banyak dari saya? Kamu berkata, ini penilaian risiko Anda. Si cantik bertanya satu per satu. Yang ini. Presiden tidak tahu harus berkata apa, apakah dia mengatakan kepadanya bahwa itu karena ada pelanggan yang langsung menyetor 13 miliar di bank, atau lebih dari 5 tahun kematian, satu-satunya persyaratan adalah untuk lulus permintaan pinjaman Murong King ini. Sebagai presiden, setelah evaluasi, dia merasa bisa meminjam, jadi dia setuju. Katakan, tidak tahu. Aku akan mengadu padamu sekarang. Mengeluh bahwa Anda memperlakukannya secara berbeda. Terlepas dari risikonya. Si cantik mengeluarkan ponselnya untuk mengeluh, itu pasti.
Mengapa seseorang yang jauh lebih buruk daripada kekuatannya sendiri dapat meminjam begitu banyak, tetapi dia hanya 400 juta? Apa bedanya? Ten Xiao harap gelisah. Presiden menariknya tanpa daya. Jangan gelisah. Anda membuat saya marah, dan sekarang saya mengeluh kepada Anda. Apakah Anda takut, bukan? Biar saya tidak mengeluh kepada Anda segera mengajukan pinjaman yang saya inginkan. Kecantikan mencibir, panggilan itu membuatmu takut. Apakah Murongqing melakukan hal yang sama? Mungkin. Ten Xiao, saya pikir Anda salah paham. Alasan mengapa Murongqing bisa meminjam begitu banyak uang adalah karena alasan lain. Gubernur hanya bisa menjelaskan. Alasan lain. Apa alasannya? Apa kau dan Murongqing punya kaki? Kecantikan tertawa. Ten Xiao, jangan bicara omong kosong, saya baru saja menikah, bagaimana saya bisa melakukan hal semacam itu? Presiden tersenyum kecut. Si cantik mengerutkan kening, ini juga benar, kerjasamanya sudah lama, presidennya masih bagus. Lalu apa yang kamu bicarakan? Si cantik bertanya dengan jelas, kalau tidak dia tidak akan yakin. Jadi, katakan, jumlah pinjaman evaluasi Murongqing hanya 200 juta yuan kemarin. Kalau tidak percaya akan saya tunjukkan dokumen-dokumennya, gubernur menunjukkan dokumen itu kepada si cantik. Si cantik semakin mengernyit setelah membacanya. Ya, dokumen ini dengan jelas menulis penilaian risiko Murongqing, dan dia hanya bisa meminjam 200 juta, yang merupakan setengah dari 400 juta miliknya. Tapi mengapa 200 juta kemarin, tetapi miliaran hari ini? Apa yang terjadi di tengah? Apa yang sedang terjadi? Si cantik ingin mencari tahu. Beberapa kata tidak membuat Xiaorong berbicara dengan Murongqing lagi. Alasannya sederhana. Murongqing telah bertemu dengan bangsawan, nobel. Apakah Anda tahu kantor pusat bank Anda? Tidak, beberapa orang menghemat banyak uang di masa mati. Permintaan tersebut melalui permintaan pinjaman dari Murongqing. Jumlahnya besar, dan masih dalam masa mati. Mengapa Anda mengatakan saya tidak setuju? Kata Presiden.